Kita mulai episodenya dengan si pria sombong ini yang tiba-tiba nyeletuk, "Dengar ya, aku nggak tahu apa yang ada di pikiranmu." Si putri kita langsung balik nanya dengan tenang, "Oh ya, terus menurutmu aku lagi mikirin apa?" Si Baron ini beneran nggak ada akhlak. Dia bilang kalau posisi tinggi yang didapat si Putri itu cuma modal tampang cantik doang. Duh, kesel banget dengernya Putri dalam hati mikir, dia ini bukan kesatria tapi kok bisa sepercaya diri itu ya. Baron ini peringatan terakhir dariku, tegas si Putri. Hentikan apa yang kamu lakukan sekarang dan aku nggak akan bikin keributan. Aku bakal pergi gitu aja. Tapi ya namanya juga penjahat, mana mau denger. Dia malah ketawa ngakak seolah ejekan si Putri itu hal paling lucu sedunia. Kamu benerannya nggak paham ya? Kamu nggak tahu kenapa aku berani banget bertindak sejauh ini. Dengar ya wahai The Duchess, kekasiran yang terhormat. Aku berani kurang ajar begini karena aku bergerak di bawah perintah langsung dari Yang Mulia Kaisar. Nah, kartu asnya keluar juga. Tiba-tiba si Putri teringat omongan asistennya soal semua penjaga yang kalah. Kamu nggak apa-apa, tanyanya. Pas dia lagi bantuin pelayan, ada suara aneh yang menggema di udara, terus tangannya tiba-tiba bersinar terang. Cahaya misterius itu bukan sembarang kekuatan, itu adalah kekuatan warisan kuno atau butuh yang kita kenal itu sebagai inheritance. Tebakan si Putri tepat sasaran ini adalah momen kekuatannya bangkit. Dia membatin di versi aslinya kakak-kakakku tuh juga dengar suara aneh situ kayak gini niku. Kekuatan warisan ini katanya cuma muncul pas keadaan darurat dan tebak apa? Sekarang emang lagi gawat darurat. Kalau ini enggak sekarang kapan lagi tuh pikirnya. Ini risiko yang worth it buat dicoba itu adalah kalaupun gagal dia masih punya rencana cadangan yang sudah disiapkan matang-matang. Tiba-tiba dia dikepung dari segala arah, pintu ditutup rapat, nggak ada jalan keluar. Baron, kamu pede banget ya nyeret-nyeret nama Kaisar tanpa rasa takut sedikit pun. Si Baron cuma senyum licik, "Nggak masalah," aku bilang gitu, "soalnya setelah ini kamu bakal lupa semuanya kok." Waduh, maksudnya apa nih, mau dicuci otak? Putri mulai waspada, lupa semuanya, apa maksud orang ini? Terus dia sadar kalau itu orang-orang di belakangnya itu bukan penjaga biasa, tapi kemungkinan besar adalah para penyihir. Rencana mereka busuk banget. Setelah mereka ngelakuin hal buruk ke si putri, para penyihir itu bakal hapus ingatannya. Mereka langsung mulai nyerang tanpa ampun. Loh kok kekuatannya nggak keluar? Putri mulai panik, warisannya nggak bereaksi sama sekali. Apa aku salah perhitungan? Apa aku harus kabur dulu aja ya? Rasanya memalukan banget di saat kritis gini dia malah nggak bisa gunain kekuatannya. Tiba-tiba ada suara misterius lagi yang berbisik di udara, suaranya terdengar kecewa. "Apa yang terjadi sama tuanku? Ini benar-benar penghinaan." Suara itu terdengar marah. Sementara si Baron makin songong, dia bilang si putri bakal jadi wanita nggak berguna yang bodoh mulai hari ini. Urus dia perintah si Baron ke anak buahnya. Tapi suara misterius itu teriak lagi ke si putri, "Lagi ngapain sih? Keluarin tanganmu sekarang juga." Padahal Putri yakin pergelangan tangannya udah patah tapi anehnya dia nggak ngerasa sakit sama sekali. "Oke, mari kita coba," gumamnya, dan ajaibnya tangannya yang patah itu bisa gerak lagi. Begitu dia nyoba gerakin kekuatannya, boom, kekuatannya meledak dan dia langsung menghajar semua orang yang ada di situ. Kayaknya situasinya sekarang udah berbalik total ya, Baron. Tadi kamu bilang aku bakal lupa semuanya kan? Maksudnya gimana ya? Si Baron gemeteran ketakutan. Kamu mau ngapain pergi sana? Jangan deket-deket. "Ah, kayaknya aku nggak butuh jawabanmu lagi," ucap si putri dingin. "Yang aneh itu kamu tahu aku pemilik warisan ini, tapi tetap berani nyerang. Oh, aku tahu kamu pasti ngira kakak-kakakku yang dapat kekuatan ini kan salah besar." Putri berdiri tegak di depan si Baron yang udah pucat pasi. "Sekarang aku bakal balikin semua kata-kata yang kamu ucapin tadi ke aku. Aku nggak bakal nyesel ngelakuin ini. Jadi selamat tinggal." Dan satu pukulan telak mendarat di wajah si Baron. Putri mikir rahasia keluarga ini pasti ada yang bocorin ke pihak luar. Informasinya pasti dicuri dari kediaman Duka Crocs. Si pengkhianat ini tahu banyak tapi dia nggak tahu detailnya, makanya dia ngira kalau si kakak yang dapat kekuatan itu. "Siapa ya kira-kira dalangnya?" gumam si putri. Tiba-tiba suara dari kekuatan warisan itu muncul lagi. "Gimana bisa manusia selemah ini jadi pemilikku, mustahil banget." Jadi itu suara dari pusaka keluarga Akrox. "Siapa yang kamu panggil lemah?" tanya si putri kesel. Pusaka itu malah makin mengejek. "Duh, bener-bener nggak nyangka. Bukannya jadi senjata keren kayak pedang atau tombak, pusaka ini malah cuman bisa dipakai lewat tangan kosong. Itu karena kamu terlalu lemah, nggak ada satupun senjata yang cocok buat ejek si suara itu." "Jadi maksudmu hal terbaik yang bisa aku lakuin cuma mukul orang pakai tangan kosong?" tanya si putri nggak percaya. Si pusaka jawab, "Tepat sekali, baru kali ini aku dapat pemilik yang selemah ini."
Tapi si pusaka itu sadar ada yang aneh. "Jiwa kamu aneh banget, nggak kayak manusia biasa." Putri bingung, apa maksudnya jiwaku aneh? Tiba-tiba dunianya berputar dan dia ngerasa mau pingsan. Di saat dia mau tumbang, si putra mahkota alias Jekyll datang di waktu yang tepat. Dia langsung nangkep si putri sebelum jatuh ke lantai. Heroik banget nggak tuh? Jekyll ngelihat sekeliling dan nemuin semua anak buah Baron udah terkapar nggak berdaya di lantai. Wah, kayaknya banyak hal seru yang terjadi di sini ya, sindirnya. Duchess mau diapain nih orang-orang? Perlu aku habisi sekarang juga? Tanya Jekyll dengan santainya. Putri langsung melotot. Enggak, kamu gila ya? Dengar ya yang mulia, aku cuma butuh kamu jadi saksi yang adil, enggak lebih. Kamu itu pinter, pasti tahu siapa yang nyerang aku dan kenapa mereka ngelakuin ini. Jangan bikin aku nyesel, udah jadi asistenmu. Jangan ambil keputusan bodoh kayak ngebunuh orang. Itu bukan solusi, Bu. Tegas si Putri meskipun suaranya makin melemah. Dia tahu kalau Jakal bikin keributan itu bakal ngerusak citranya sendiri. Aku nggak bisa bicara banyak, kenapa aku sesak napas gini. Ternyata itu efek samping karena gunain kekuatan pusaka tadi. Jakal malah senyum-senyum sendiri. Mengesankan, ini pertama kalinya kamu megang aku seerat ini. Oh, apa ini tandanya kita beneran bakal nikah? Tanya dia sambil bercanda. Aku serius loh soal nikah. Goda Jekyll lagi, Putri yang udah lemes tetap berusaha nolak. Nggak mau, aku nggak bakal mau nikah sama kamu. Dia berusaha lepas tapi malah hampir pingsan lagi. Tenang, tenang, kamu pusing banget kan sekarang? Kamu harus istirahat dulu, kata Jekyll lembut. Akhirnya si Putri nyerah karena emang udah benar-benar capek. Begitu Jekyll bilang gitu, dia langsung terlelap. Meskipun gengsi si Putri ngerasa aman banget pas Jekyll dateng nyelamatin dia tadi. Beberapa hari kemudian si Baron sombong itu hilang bak di telan bumi tanpa jejak. Keluarga kerajaan acting seolah nggak tahu apa-apa soal kejadian itu. Klasik banget. Sepertinya si Baron cuma dijadiin pion yang dibuang setelah gagal. Terus si Putri kepikiran lagi kejadian beberapa hari lalu pas Jekyll gendong dia masuk ke kamar. Pas dia bangun dia kaget setengah mati karena masih ada di gendongan Jekyll. Kamu udah bangun? Tanya Jekyll santai padahal si Putri udah jantungan. Kamu baru tidur 5 menit. Kita sekarang lagi di jalan. Jelas Jekyll. Putri bingung. Jalan kemana? Ini kan bukan arah ke kamarku. Turunin aku mau balik ke kamarku sendiri. Protes si Putri. Tapi si Jekyll malah makin erat megangnya. Kamu baru aja diserang di dalam istana. Menurutmu tempat mana yang paling aman buatmu? Ternyata Jekyll bawa dia ke kamarnya sendiri supaya bisa dipantau. Kamu nggak nyangka bakal diserang kan? Tapi ya hebat juga ternyata kamu beneran bisa gunain kekuatan warisan keluargamu. Dia cuma bisa terbaring lemas sambil nangis dalam diam. Cowok itu bilang mau ambil sesuatu terus pergi gitu aja. Pas sendirian dia gemetaran, takut banget. Tapi tiba-tiba cowok itu balik lagi. Ternyata dia bawain obat buat nyembuhin luka-lukanya. Tapi tunggu ini kan harta karun rasi bintang kayak Akrax yang dia punya. Kok bisa sih dia punya barang berharga kayak gini? Ternyata itu spika harta karun rasi Virgo. Tapi kok bisa pusaka turun-temurun keluarga Markis ada di tangan cowok ini benar-benar nggak masuk akal. Dia santai aja bilang kayak gitu, kalau kau itu miliknya tuh, katanya sih harta ini punya kekuatan penyembuh luar biasa dan dia mau panggil orang buat gunain itu. Ternyata orang itu sahabat dekatnya sendiri. Di dalam hati dia tahu cowok itu bohong besar. Dia pasti ngerebut harta itu pakai ancaman dan kekerasan. Tapi dia cuma bisa bilang kasih obatnya aja sekarang. Cowok itu malah acting sedih nanya kenapa dia nggak pernah bisa ngerasain ketulusannya. Terus dia malah ngajak nikah lagi. Bener-bener nggak tahu malu. Tatapannya berubah jadi mengancam bikin dia makin merinding. Dia bilang mungkin nggak bisa kasih cinta yang dia mau. Tapi dia bisa kasih segalanya yang lain. Kekayaan kemuliaan tahtem, semuanya bakal ada di genggamannya. Dia nyuruh si cewek buat mikir pintar kalau mau hidup enak. Intinya dia lagi disogok sekaligus diancam. Kalau rahasia tentang adiknya terbongkar perlakuan cowok itu pasti berubah drastis. Dia merasa lemah banget gimana bisa dia pingsan sampai 3 hari penuh kayak gitu. Pas bangun ternyata 3 hari udah lewat. Untungnya dia nggak ada di kamar Jack tapi rasa trauma itu masih ada. Dia takut banget kalau harus ketemu sama dia lagi. Akhirnya intisari dari harta Akrox muncul. Tapi aneh banget rasi bintang Leo kok bentuknya malah kayak burung kecil gini. Kenapa rasi bintang yang harusnya singa malah jadi burung? Ternyata itu karena dia nggak punya cukup kekuatan buat balik ke wujud aslinya. Jadi burung itu cuma wujud sementara aja. Pas kekuatannya pulih barulah dia bakal berubah jadi singa yang gagah banget. Selamat ya sekarang kamu udah bisa pakai kekuatan harta karun itu. Tapi efeknya parah banget. Dia langsung tepar 3 hari cuman gara-gara sekali pakai. Ambisi cowok itu pasti bakal makin gila ke depannya.
Dia bakal makin obsesi dan ngajak nikah ratusan kali. Bener-bener mimpi buruk yang nggak ada ujungnya. Statusnya sebagai pewaris masih belum stabil. Dia harus segera beresin masalah ini, tapi sekarang dia belum punya rencana yang benar-benar matang. Mungkin dia bisa manfaatin koneksi sama kaisar biar nggak ditendang keluar. Oh iya, gimana kabar pelayan yang dia tolong di taman waktu itu ya? Katanya pelayan itu baik-baik aja sekarang, tapi ada yang aneh. Dia diculik sama Baron Bodix, terus tiba-tiba ada yang nyelamatin. Siapa coba pelakunya? Sekarang Baron Bodix udah nggak ada, tapi para pelayan yang terlibat dalam insiden itu pasti nggak bakal bisa kabur gitu aja dari kejaran orang-orang jahat. Kalau Kaisar beneran dalang di balik semua ini, dia pasti bakal ngilangin jejak, semua saksi mata bakal diberesin satu-satu tanpa sisa. Makanya si Zel disuruh jagain pelayan itu, dan bener aja pelayan itu sempat diserang. Untungnya dia selamat, tapi kejadiannya aneh banget. Sebelum penyerang itu berhasil nyentuh, dia ada orang misterius yang langsung udah ngerobohin penyerang itu. Terus jasadnya juga langsung dibawa pergi entah kemana. Semuanya beres gitu aja sampai terasa mencurigakan. Kayak ada seseorang yang jagain pelayan itu dari balik layar. Kira-kira siapa ya pelindung rahasianya? Ada ciri-ciri khusus nggak dari orang itu? Katanya dia pakai jubah tertutup tapi kelihatan kalau dia punya rambut perak. Nah ini dia kuncinya. Rambut perak itu cuman dimiliki sama bangsawan dari wilayah timur kekaisaran. Kalau beneran dia ada di istana ini berarti cuman ada satu orang yang terpikirkan. Orang itu adalah cowok yang nempel terus sama adiknya di cerita aslinya. Mungkin dia nggak senyebelin Jack tapi tetap aja bakal bikin masalah. Dia masih ragu tapi dia minta Zel buat terus awasin pelayan itu. Kalau ada petunjuk baru tentang jasad penyerang itu, dia harus segera dikasih tahu. Kalau itu beneran karakter asli dari novelnya, dia tuh harus super waspada. Terus dia nanya ke Crux, apa sesama harta rasi bintang bisa ngerasain keberadaan satu sama lain? Ya ternyata bisa banget, mereka juga bisa ngenalin pemilik aslinya kalau jaga udah deket. Tapi syaratnya harta itu harus mengakui orang tersebut sebagai tuannya dulu. Jadi cuma karena kamu punya darah bangsawan bukan berarti kamu otomatis jadi pemilik sah harta itu, hubungannya harus lebih dalam dari sekadar darah. Wah, kalau gitu dia bisa pakai Acrox buat cari tahu siapa aja yang punya harta karun lain. Bisa buat hindarin musuh atau nyari sekutu yang kuat. Tiba-tiba ada tamu nggak diundang Tuan Putri datang. Duh, masalah apalagi sih ini kehadirannya bener-bener bikin suasana jadi makin ribet. Ternyata itu adiknya Jagil. Dia sok manis nanya kabar sambil bawain buket bunga yang cantik banget. Tapi pasti ada maunya nih orang. Dia malah nanya apa si cewek suka sama bunganya. Si cewek minta maaf kalau kelihatan nggak sopan, tapi Tuan Putri bilang kedatangannya ini ada maksud lain. Bunganya cantik sih, tapi apa ini cara Tuan Putri buat ngajuin lamaran nikah? Masa iya dia mau ngelamar si cewek? Ternyata dia cuman bercanda. Bunga itu pemberian dari kakaknya, dan dia datang cuman buat anterin amanah itu doang. Tapi dia juga penasaran pengen lihat langsung. Tunggu jadi bunga ini dari putra mahkota, katanya sih dia nyuri sebentar dari kakaknya. Kok bisa-bisanya Tuan Putri tahu kalau kakaknya mau kasih ke dia? Gampang aja sih, seluruh istana juga tahu kalau kakaknya lagi ngejar-ngejar dia dengan penuh nafsu. Semua orang tahu kalau putra mahkota lagi jatuh cinta berat. Tapi Tuan Putri ragu kalau kakaknya punya perasaan tulus. Dia nggak mungkin beneran jatuh cinta kan. Di dalam hati si cewek sadar kalau ini adalah sebuah peringatan. Dia datang jauh-jauh cuma buat dibilang kalau kakaknya ini nggak tulus jadi jangan pernah mimpi kejauhan. Intinya ya, dia dilarang keras buat ngedeketin Jahil. Di cerita aslinya Tuan Putri ini kejam banget. Dia bakal ngilangin semua cewek yang deketin kakaknya pakai cara yang mengerikan bahkan sampai pakai racun mematikan. Dia bahkan pelihara ular beracun. Keluarga ini bener-bener gila dan serem banget kalau udah marah. Dia harus hati-hati biar nggak jadi korban selanjutnya. Tuan Putri bilang mereka berdua itu saudara yang akrab banget, jadi dia minta dimengerti. Terus tiba-tiba dia minta pinjam harta karun Akrux, gila kali ya. Kenapa dia malah ngincar harta pusaka keluarga orang lain? Si cewek tegas nolak. Mau dia Tuan Putri sekalipun harta itu nggak bakal dipinjemin sembarangan. Akrux itu sesuatu yang harus dia lindungi dengan nyawanya sendiri. Jadi dia minta Tuan Putri buat nggak maksa dan paham sama keputusannya itu. Aku benar-benar nggak bisa terima muridmu itu Duca. Tapi oke, karena kamu sudah cukup tulus minta maaf, aku mohon jangan tolak satu permintaanku ini. Jangan pernah percaya dengan semua yang kamu lihat di depan mata sambil membisikkan sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri tepat di telinganya. Wajahnya langsung pucat pasi, syok berat hari berganti, tapi kata-kata terakhir sang putri terus terngiang-ngiang di kepalanya, seperti kaset rusak. Waspadalah Duca, sesuatu yang besar bakal meledak di istana ini dalam waktu dekat, perhatikan baik-baik langkahmu.
Pikirkan lagi apa tetap berada di sisi kakakku itu pilihan yang benar. Duh, peringatan itu horor banget. Apa sang putri beneran sudah merencanakan sesuatu yang gila? Kayaknya dia emang udah obsesi banget sih. Lagi mikirin apa sih sampai nggak sadar aku datang, tanya si pangeran. Sudah 3 hari mereka nggak ketemu gara-gara rapat yang nggak kelar-kelar. Maaf ya, aku sibuk banget belakangan ini. Tapi syukurlah kamu kelihatan sehat-sehat aja. FL cuman bisa jawab ke aku, ah iya ini berkat dukungan yang mulia. Bagus deh, syukurlah demammu sudah turun. Tuh nggak, aku kangen banget sampai-sampai nggak bisa fokus kerja sama sekali. Tapi bukannya hasil kerjamu selalu sempurna ya, goda sang gadis. Sang pangeran tertawa, aduh ketahuan ya ternyata kamu merhatiin aku sedalam itu. Rasanya pengen narik kata-katanya lagi tapi nasi sudah jadi bubur. Melihat FL yang salah tingkah dan blasing parah si pangeran malah makin merasa menang dan bahagia. Tiba-tiba suasana pecah. Lapor yang mulia, ada pembunuhan sadis di istana. Sontak semua kaget. Kenapa harus sepanik itu? Ternyata mayatnya ditemukan tepat di kamar tidur sang pangeran. Korbannya itu adalah Markis Sibika, pemilik harta karun rasi bintang yang pernah ditunjukkan Jekyll. Tapi gimana bisa dia mati mengenaskan karena pendarahan hebat dan banyak luka tusuk? Apa jangan-jangan Jekyll yang habisi Markis demi harta itu? Di versi novelnya Jekyll emang sering banget merebut harta karun rasi bintang dengan cara kekerasan. Pokoknya kamu harus pergi sekarang, Kaisar sudah memanggilmu. FL bimbang. Di satu sisi Markis Sibika itu sangat setia pada putra mahkota dia bahkan menyerahkan hartanya sukarela. Masa iya Jakal tega membunuh orang setulus itu meski Markis orangnya agak lemah tapi kesetiaannya selama ini nggak perlu diragukan lagi. Dia selalu bilang kalau kekuatannya itu anugerah dari putra mahkota. FL membatin orang lemah biasanya nggak gampang lepasin harta berharga gitu aja kecuali dia emang beneran loyal. Kalau harta itu sudah di tangan Jakal berarti Markis emang beneran sekutu setianya. Tapi kalau Jakal secerdas itu nggak mungkin dia bunuh orang secara terang-terangan begini. Kamu bicara seolah sudah kenal lama banget sama putra mahkota ya. FL yakin ini jebakan. Pasti Kaisar yang ngerencanain semua ini karena dia benci banget sama anaknya sendiri. Semakin sering Markis nolong bangsawan pakai harta itu nama Jakal makin naik. Makanya Kaisar mutusin buat bersihin dia lebih awal. Kejam banget. Di dalam novel pun Kaisar nggak berhenti kasih ujian yang nggak masuk akal buat nyiksa Jakal. Dan Jakal dia cuma bisa sabar dan nahan semuanya sendirian selama ini. Aku cuma punya satu pertanyaan Akrox. Kamu tahu siapa pembunuh pemilik harta karun itu sebenarnya? Kenapa nggak tanya langsung aja sama hartanya? Benda itu kan punya koneksi sama pemiliknya. Pas Markis mati, harta itu pasti ngerasain sesuatu yang janggal. Masalahnya harta karun rasi bintang itu pemilih banget soal tuan baru. Gimana kalau kita coba main jadi detektif FL beneran pengen bersihin nama baik si Doi. Keluarga Markis sudah diusir dari tanah mereka dan harta itu bakal dikasih ke pewaris berikutnya. Tapi apa pewaris baru itu bisa pakainya? Asal masih keturunan Sibika harusnya bisa, tapi kok temen kamu tertarik banget? Apa kamu mau nikah sama adiknya Markis? Waduh, ada yang cemburu nih. Dia kan seumuran sama kamu, tapi denger ya aku jauh lebih oke daripada dia, jadi mending pilih aku aja. Katanya sambil pasang muka ganteng. Pede banget aku nggak tertarik sama sekali sama keluarga itu. Aku cuma mau tahu apa tawaran pengobatan yang kemarin masih berlaku. Nggak nyangka banget FL bakal minta hal itu. Sebenarnya aku sudah nyiapin itu sejak kamu nyelamatin aku di gudang dulu. Anggap saja ini balas budi. Balas budinya pakai pernikahan aja gimana? Oke oke jangan melotot gitu. Sini aku tunjukin hartanya. Dia ngambil benda itu dari laci meja. Kok harta sepenting ini cuma ditaruh di laci biasa? FL kaget bukan main. Ini namanya sembrono atau emangnya nggak peduli sih? Simpan lah. Pas pewaris baru datang nanti aku bakal perintahkan dia buat obatin kamu secepatnya. Jakal beneran ngasih benda pusaka itu gitu aja. FL bingung sendiri. Rencananya emang pengen dapetin itu tapi kok gampang banget ya. Lagian tanpa pemilik benda ini cuma pajangan doang. Kalau aku yang simpan pasti banyak yang nyerang buat ngerebut. Tapi nggak bakal ada yang nyangka kalau kamu yang megang benda ini Duca. Semua orang tahu kamu itu tangan kanan dan sekutuku. Musuh-musuhku tahu kalau aku nggak gampang percaya sama orang lain. Bahkan kalau tuh aku kasih ke orang lain pun mereka bakal tetap nyerang kamu. Jadi mending kamu simpen aja toh aku sudah biasa sama serangan mendadak. Tapi yang mulia dituduh bunuh orang loh. Mayatnya di kamar tidur sendiri lagi. Kok bisa-bisanya kamu sesantai ini sih? Terus aku harus nangis-nangis gitu. Jawabnya santai. Lagian bukannya kamu sekarang lagi berdiri tepat di depan seorang pembunuh. Yang mulia bukan pelakunya, kamu nggak bunuh siapapun. Jakal tersenyum tipis.
"Oh ya, kenapa kamu bisa seyakin itu?" "Kalau Yang Mulia nggak bakal hukum aku karena lancang, aku bakal kasih tahu alasannya. Karena aku tahu kamu nggak sebodoh itu. Sejak umur 8 tahun FL sudah biasa urus dokumen dan karakter orang lewat tulisan. Kalau Yang Mulia mau habisi lawan pasti bakal rapi banget. Kamu bakal pinjam tangan orang lain main cantik dan nggak bakal ninggalin jejak sedikit pun. Apalagi naruh mayat di kamar sendiri nggak mungkin banget buat calon kaisar." Jackal terdiam lalu menatapnya dalam. "Wah, ternyata di matamu aku sehebat dan sekeren itu ya. Sumpah momen ini bikin baper parah. Dulu akulah yang mengurusi semua urusan internal keluarga, termasuk menangani tumpukan dokumen dan urusan pajak yang membosankan itu. Tapi dari situlah aku belajar kemampuan unik, yaitu kita bisa membaca simbol watak dan rahasia seseorang ki hanya dari ibu cara Barry Kim menulis. Kalau Yang Mulia ingin menyingkirkan rival Anda, pasti bakal main cantik dengan meminjam tangan orang lain tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Lagi pula calon kaisar masa depan nggak mungkin sebodoh itu sampai membiarkan mayat di kamarnya sendiri kan? Gimana, apa dugaanku barusan bikin aku terlihat hebat di matamu? Aku akui kamu memang pemimpin yang layak dihormati. Ya, setidaknya kamu harus bersikap begitu biar nggak mengecewakan ekspektasi aku." Setelah bicara begitu, dia pergi begitu saja. Fokus sekarang adalah menemukan pelakunya. Spica beritahu aku gimana situasinya sekarang. Spica benar, untungnya dia baik-baik saja. Sekarang si harta karun miliknya sedang berkomunikasi dengan harta karun lain untuk melacak jejak si pembunuh. Tunggu, jadi Spica itu harta karun dari rasi bintang Virgo dan Akrux. Dia baru saja kehilangan pemiliknya. Mereka berdua saling bicara terus aku harus apa sekarang? Duh, dia malah menangis. Apa yang harus aku lakukan kalau ada anak kecil menangis ya harus ditenangkan kan? Tapi masalahnya dia ini lebih muda dariku. Aku peringkat ketujuh dan dia ke-8, jadi secara teknis dia memang jauh lebih muda. Tapi ya ampun, kok bisa akhirnya aku malah jadi pengasuh dadakan begini? Tiba-tiba terdengar suara, "Kamu punya bakat ya buat menenangkan orang lain." Setelah menunggu bertahun-tahun, aku akhirnya menemukan raja baru, tapi dia malah bikin menghilang ya. Sepertinya makhluk yang kehilangan orang tersayang memang mengeluarkan suara sedih yang sama. "Spica, aku janji bakal bantu kamu. Tuanmu nggak akan tenang kalau pelakunya belum tertangkap. Kamu lihat sendiri saat dia terbunuh kan?" "Iya, aku lihat semuanya," jawabnya lirih. "Tolong bantu aku tangkap si penjahat itu. Oke, aku bakal pastikan orang itu membayar mahal atas semua kejahatannya." Akrux tampaknya merasa kalau aku orang yang baik. "Aku akan bantu. Mungkin ini berat, tapi Spika bisa ceritakan semua yang kamu ingat." Kejadiannya sangat tragis. Pemiliknya ditikam sebelum sempat diobati. Lalu seseorang tidak membungkus jasadnya dengan kain dan membuangnya begitu saja ke tanah. "Kamu ingat wajah orang yang menikamnya?" Tanyaku serius. Dia bilang pelakunya pakai setelan resmi seperti seragam kesatria. Pasti ada simbol tertentu di seragam itu. Dengan informasi itu kita bisa mempersempit pencarian dan menentukan dari divisi mana kesatria itu berasal. Bunga mawar oranye. Tunggu sebentar, pasukan kesatria yang menggunakan simbol mawar oranye itu bukankah pasukan kesatria eksotis? Dan mereka itu adalah orang-orang itu yang bersumpah setia kepada Tuan Putri. Jadi apa ini artinya orang yang membunuh pemilik Spika dan menjebak Jakal adalah Tuan Putri sendiri? Enggak mungkin. Kalau memang Tuan Putri pelakunya, caranya enggak mungkin seceroboh ini ya. Sepertinya ada yang sengaja memfitnahnya untuk memicu konflik. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku tahu tempat ini, orang yang memakai seragam resmi itu pernah lewat sini sambil membawa jasad pemilik Spika. Apa katamu? Jadi benar dia lewat sini, benar-benar timing yang luar biasa, atau mungkin dia memang selalu melewati jalur terpencil ini. Ini dia adalah sudut-sudut taman yang sangat sunyi. Sial, tahu bakal begini, harusnya aku bawa kesatria pendamping, minimal si Rudmin lah buat jaga-jaga. Saat sedang mengintai, tiba-tiba seorang pelayan muncul dan menabrakku. Kamu nggak apa-apa, maafkan aku." Dia tampak sangat panik. "Tunggu, bukannya dia pelayan yang pernah Yuki aku selamatkan dulu?" "Terima kasih banyak Nyonya Duchess. Kalau bukan karena Anda waktu itu, saya nggak tahu nasib saya gimana." "Sudahlah, nggak perlu berterima kasih terus," jawab aku agak terburu-buru. Pelayan ini mungkin mencurigakan, tapi fokus utamaku sekarang adalah para ksatria itu. "Nyonya, apa ada yang bisa saya bantu?" tanyanya lembut. "Sepertinya Anda sedang mengejar seseorang yang baru saja lewat kan?" Wah, dia ternyata jauh lebih peka dari dugaanku. Hanya dengan melihat situasi dia langsung paham apa yang aku butuhkan. Antara dia memang sangat pintar atau jangan-jangan dia terlibat dalam semua ini.
Duh, gara-gara jakal aku jadi tertular sifat curigaan dan susah percaya niat baik orang. Bangunlah lantainya sangat dingin. Aku harus minta bantuan dia nggak ya? Baru saja aku mau bicara, tiba-tiba sebuah tangan besar menggenggam pergelangan tanganku. Seorang pria berambut putih muncul entah dari mana. Siapa dia? Apa adikku melakukan kesalahan padamu, Nyonya Dadaces? Dan itulah akhir dari episode kali ini. Menurut kalian siapa pria itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.